Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabarnya? Masih capek? Semua kita bersuka cita ya. Selamat Paskah semuanya. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyaksikan sedikit apa yang saya alami beberapa hari yang lalu. Jadi hari Kamis itu Kamis dini hari jam 3 setelah saya doa, saya tidur. Tapi pada saat saya tidur, roh saya itu dibangunkan Tuhan, dan Tuhan hanya katakan, "Hai maut, di manakah semangatmu?" Saya bangun, saya cari ayat itu, dan saya menemukan itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan 57. Dikatakan di sana, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Saya hanya katakan sama Tuhan, "Tuhan, terima kasih. Besok kami akan memperingati kematian Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah menyatakan kemenangan atas kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita dimenangkan dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang mengikat kita. Jadi kalau kita mulai terintimidasi, atau kita mulai dibisiki iblis, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Kita semua punya masa lalu yang mungkin itu sangat buruk, tetapi kita percaya Tuhan sudah menebus kita. Amin. Dan kalau kita mau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, mari kita bangun, mari kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan maut sudah tidak berkuasa atas kehidupan kita. Jadi jangan mau diikat oleh iblis, diintimidasi oleh iblis, diikat oleh dosa. Tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kemenangan, karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Kalau Tuhan mati dan tidak bangkit, mungkin kita tidak punya pengharapan lagi di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia juga kita nggak ada artinya apa-apa. Tetapi syukur kepada Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah hidup, Tuhan sudah bangkit dari kematian, Tuhan sudah menang atas maut, Tuhan sudah mengalahkan iblis, Tuhan sudah mengalahkan dosa-dosa kita. Kita menjadi orang-orang merdeka. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Haleluya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Amin. Hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Sama-sama katakan, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Amin. Engkau hidup Tuhan. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya. Engkau hidup Tuhan. Engkau memberi pengharapan kepada kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya.
Yesus hidup, tidak ada lagi musuh yang sanggup melawan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit lagi. Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Terseraklah musuhnya, Yesus bangkit. Terseraklah musuhnya, Yesus bangkit. Terseraklah musuhnya, Yesus bangkit. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Haleluya. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran ke saudara. Dia dahsyat, dia ajaib, dia mengasihi kita semua. Haleluya. Kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit lagi. Allah bangkit, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Sekali lagi, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Allah bangkit. Allah bangkit. Allah bangkit. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami gak mati, Tuhan kami hidup, Tuhan kami bangkit. Dan kami percaya kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami lepas dari maut, kami bebas dari dosa, karena Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Pengorbanan-Mu yang besar buat kami, menyelamatkan kami Tuhan. Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami mungkin masih tidak menghargai pengorbanan-Mu.
dengan kami terus berkecimpung dalam dosa kami. Namun hari ini sadarkan kami Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu yang besar atas kami harus kami hargai. Bawa kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bawa kami untuk membawa hidup kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, renungkan kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, saat saya merenungkan pujian ini, saya menyanyikan pujian ini, saya katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau sangat baik. Apa yang gak pernah kami pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga besar kami CSK Family. Saya hanya katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau luar biasa. Engkau sangat-sangat baik buat kami.
Bahkan apa yang tidak pernah terpikir oleh kami sedikit pun, itu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Hari-hari terakhir ini saya merasakan banyak hal terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi ataupun dalam keluarga kami, juga dalam CSK Family. Ada banyak goncangan, ada banyak tantangan, bahkan berita-berita yang tidak mengenakan hati. Tapi Tuhan katakan tetap kuat, tetap tenang supaya kamu bisa berdoa. Dan saya hanya katakan, Tuhan terima kasih Engkau memberikan kekuatan kepadaku, kepada kami. Tuhan sangat baik. Tuhan luar biasa baik. Kalau kita melihat apa yang sudah kita alami, ini bukti kesetiaan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Saya sampai gak bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan Engkau baik. Hanya katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Secara manusia gak mungkin kami melakukan semua itu, tapi Tuhan sanggup. Olehnya saudara, mari kita satukan hati kita. Jangan mau terpecah belah dengan apapun. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Jangan mau tertipu oleh iblis yang mungkin mengatakan apapun yang membuat iman kita goncang. Berita boleh ada, berita boleh datang. Tapi ingat saudara, kita bersama dengan Tuhan. Kita harus kuat. Ada banyak gereja-gereja yang mulai undur, mulai runtuh. Tapi jangan itu terjadi dengan kita. Mari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi, tantangan, masalah, persoalan, pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi itu jangan membuat iman kita kendor, jangan membuat kita semakin undur, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti carang yang terus menempel pada pokoknya, mari kita terus dekat dengan Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan kita bisa lari, bukan kepada yang lain. Ingat pengorbanan Tuhan atas kita. Jangan tinggalkan Dia, terus bertahan sampai kesudahannya. Karena Tuhan setia dan Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan kepada Tuhan, kemana aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Engkau dekat dengan kami Tuhan. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu terima kasih Yesus. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan saudara. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Yaralama, 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 yaralama. Jesus, Jesus, Jesus. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau sangat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kami beri pujian, kami beri hormat, kemuliaan sampai selamanya hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Mungkin kami lupa untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau senantiasa ada buat kami Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya terima kasih yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ralama ya shikyara lapa ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya shikyara nama ya ralama ya ralama ya shikyara lama ya ralama ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Sungguh Engkau sangat baik buat kami Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, katakan lagi. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yesus baik, sangat baik, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Engkau sangat baik Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Amin Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Lagi katakan. Ku bersyukur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Jamah kami Tuhan, lawan kami, pulihkan kami Tuhan. Biar sukacitamu mengalir dalam kami Tuhan. Puaskan kami Yesus, puaskan kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami dibawa kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
terkenal. Katakan kepada Tuhan Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sama-sama sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Ku sembahkan, Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah ku sembahkan Engkau yang layak Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau menyayangi, mengasihi kami. Engkau telah berkorban dan Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila anugerah Tuhan tercurah bagi kami saat ini dan Engkau bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami ini. Pada pagi hari ini, puaskan setiap dahaga roh kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus, agar setiap kami benar-benar merasakan, menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau terus bekerja berkarya atas kami semua, dan biar setiap kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu sungguh-sungguh menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati jamahan-Mu Tuhan, kami menikmati karya-Mu Tuhan. Kami rindu sungguh-sungguh kami boleh merasakan itu semua Tuhan. Dan pagi hari ini kami sediakan seluruh hidup kami untuk kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah keberadaan kami. Tuhan berikan kepada kami arahan, petunjuk yang jelas. Bukakan panca indera rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti, memahami setiap firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita sebuah waktu untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus. Setelah hari Jumat kemarin kita sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, hari ini kita memperingati kebangkitannya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-15, tadi bagian dari ayat yang dibacakan oleh Ibu Gembala. Kita akan baca agak banyak ayatnya, 50 mulai sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 50 mulai. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudara, daging dan darah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi seperti yang beberapa kali sudah saya sampaikan, bahwa yang ke surga itu tubuh yang diubah, tubuh kemuliaan, gitu ya. Karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena daging dan darah itu adalah sesuatu yang dapat binasa. Nah, sesuatu yang dapat binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa, gitu ya. Darah dan daging, tubuh manusia ini unsurnya darah dan daging, tidak bisa masuk ke surga. Maka yang nanti ke surga adalah tubuh yang diperbaharui, tubuh yang dimuliakan oleh Tuhan, tubuh yang disempurnakan oleh Tuhan. Bukan lagi tubuh yang masih mengandung unsur darah dan daging, melainkan tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena di surga adalah tempat yang tidak dapat binasa, sementara darah dan daging adalah sesuatu yang dapat binasa. Yang dapat binasa tidak bisa masuk, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini tadi yang saya katakan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi yang disebut oleh Paulus mengenai bahwa kita tidak mati itu bukan berarti kita akan hidup selamanya. Maksudnya dengan kondisi ini, dengan darah dan daging ini, tidak gitu ya. Tetapi kita akan diubah. Itu yang membuat kita tidak akan mati semuanya. Karena kita akan diubah. Jadi tubuh ini nantinya akan diubah. Nah, lanjut ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa surga itu adalah tempat kemuliaan Tuhan. Maka yang binasa, yang mati harus diubah dengan yang tidak dapat mati, diubah dengan yang tidak dapat binasa. Lanjut, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu Saudara, pekerjaan maut adalah membuat binasa. Pekerjaan maut adalah
membuat tubuh ini tetap dalam kondisi tubuh yang mati, tubuh yang binasa, gitu maksud saya. Tubuh yang mati, tubuh yang binasa. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh ini harus diubah menjadi tubuh yang tidak mati, menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, supaya bisa masuk ke tempat yang tidak binasa. Jadi harus diubah. Tapi pekerjaan maut adalah membuat tubuh ini binasa, tubuh ini mati. Olehnya firman Tuhan berkata bahwa setelah tubuh ini diubah, ya, setelah tubuh ini, tubuh yang sekarang ini diubah menjadi tubuh yang tidak dapat mati, maka disitulah kemenangan itu terjadi yang sempurna. Hari ini sudah sempurna belum? Karena tubuh ini masih bisa mati. Tubuh darah dan daging ini masih bisa binasa. Harus diubah supaya masuk pada tempat yang tidak dapat binasa, yaitu surga. Olehnya ayat 56 lanjut, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, katakan sama-sama, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tubuh ini tidak akan binasa bila karya Yesus di kayu salib itu turun atas setiap mereka yang percaya. Berapa banyak hari ini percaya bahwa dirinya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, bahwa karya Yesus di kayu salib itu akan menjadikan tubuh ini diubah pada waktunya, tidak sekarang. Kecuali memang ada yang mau segera pulang, itu beda perkara. Tetapi karya Yesus di kayu salib akan mengubah setiap mereka yang percaya di dalam Dia, percaya di dalam Yesus, akan mengubah. Yesus akan mengubah bahwa tubuh yang binasa ini diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Tujuannya agar bisa masuk ke tempat yang tidak binasa. Lalu berarti ada tempat yang membinasakan, ada tempat yang tidak binasa, ada tempat yang membinasakan. Ada tempat yang tidak ada maut, ada tempat yang ada maut. Di mana tempat yang tidak ada binasa, tidak ada maut adalah surga. Di mana tempat yang ada maut atau tempat yang ada kebinasaan yang membinasakan adalah neraka. Jadi karya Yesus di kayu salib itu membuat setiap kita yang percaya kepadanya nanti mengalami keubahan. Katakan sama-sama, keubahan. Nah, kenapa Paulus menghubungkan karya Kristus itu dengan binasa dan tidak binasa? Bapak Ibu Saudara, menjadi penting. Itulah yang berulang kali saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian itu adalah sebuah keunggulan yang lebih daripada yang lain. Mengapa? Keunggulan itu menunjukkan bahwa Yesus tidak bisa dikalahkan oleh maut. Katakan amin. Maka pribadi yang tidak dikalahkan oleh maut sanggup membawa seseorang masuk ke tempat yang tidak binasa tadi. Tapi kalau ada seseorang yang kalah dengan maut, tidak bisa bangkit dari kematian, bagaimana mungkin dia akan bisa membawa seseorang masuk ke tempat yang tidak binasa? Dia sendiri binasa. Betul Bapak Ibu Saudara? Seseorang yang tidak dapat bangkit dari kematian, tidak bisa bangkit dari kematian, bagaimana akan bisa membawa seseorang ke tempat yang tidak binasa? Wong dianya sendiri saja mati, dianya sendiri saja binasa. Itulah keunggulan dari berbagai macam keterangan-keterangan yang ada di dunia ini. Tidak masalah, gitu kan? Boleh-boleh saja. Tapi satu-satunya yang menyatakan, yang mengatakan bahwa pribadi yang tidak dikalahkan maut, yang tidak bisa dikalahkan maut adalah pribadi Yesus dengan segala macam namanya. Gitu kan? Yesus dengan segala macam namanya, maksud saya dengan segala macam namanya itu kan Yesus itu terjemahan bahasa Indonesianya, kan gitu loh Bapak Ibu Saudara.
Bahasa Ibraninya mungkin beda, bahasa Yunaninya mungkin beda, nama Yesus itu. Gitu kan? Atau versi-versi yang lain terserah gitu ya. Tapi satu-satunya yang mencatat bahwa pribadi yang tidak dikalahkan maut, tidak bisa dikalahkan maut itu hanya Yesus dan tertulis di dalam Alkitab. Itu satu-satunya yang menuliskan. Yang lain semuanya kalah dengan maut. Semuanya kalah dengan maut. Jadi kalau ada satu-satunya pribadi yang ditulis dalam sebuah kitab suci, dan kitab suci itu menjelaskan bahwa pribadi ini tidak mati melainkan bangkit, maka itu satu-satunya pribadi yang layak dipercayai. Katakan amin. Dan dia adalah Yesus Kristus. Maka pribadi Yesuslah yang layak untuk diikuti, karena dia yang telah membuktikan bahwa dia tidak dikalahkan oleh maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, Yesus masih akan sama dengan yang lainnya. Maka siapa yang bisa menjamin semua pengikutnya untuk bisa masuk ke tempat yang tidak binasa alias surga? Enggak ada kalau Yesus tidak bangkit. Maka kebangkitan Yesus bukan sebuah isapan jempol. Maafkan. Data arkeologis membuktikan, data sejarah, kalau sejarah itu kan pasti terjadi kan Bapak Ibu Saudara. Data sejarah membuktikan bahwa satu-satunya tokoh agama yang kuburannya kosong dan diabadikan sebagai kekosongan adalah Yesus. Yang lain masih tetap ada kuburannya sampai dengan hari ini. Berarti mereka yang mengikutinya percaya mereka ada di dalam situ, di dalam kuburan yang tidak kosong. Mereka percaya bahwa siapa yang diikutinya dikubur, mati di sana, tidak kosong kuburannya. Tapi satu-satunya data sejarah yang membuktikan kuburan yang kosong itu kuburannya Yesus. Kalau ini fakta sejarah, berarti ini layak untuk dipercayai. Katakan amin. Kalau ini fakta sejarah, berarti satu-satunya yang benar adalah Yesus. Karena sejarah membuktikan. Bapak Ibu Saudara pergi ke daerah Israel, pergi ke Timur Tengah, nama-nama tokoh ada kuburannya di sana. Tapi kuburan yang terbukti kosong hanya Yesus. Jadi sekali lagi, mengapa Yesus mesti membuktikan ini? Ya, karena dia yang menjanjikan, dia yang menjamin, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Katakan amin. Yesus yang berani ngomong, satu-satunya yang berani ngomong bahwa akulah jalan, karena dia juga membuktikan bahwa dia mati tapi tidak mati selamanya. Dia bangkit dan kuburannya kosong. Maka itulah yang menunjukkan bahwa Yesus menang dari maut. Yang percaya bisa berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah doktrin Kristen. Dan itu tidak hanya sekedar diomongkan dalam kitab suci Kristen yang namanya Alkitab, tapi dibuktikan dengan arkeologis, bukti sejarah. Kuburan Yesus kosong. Maka kalau dia yang tidak dikalahkan maut ngomong, berbicara, ikut aku, kamu gak akan binasa, dia layak dipercayai. Amin. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang pernah makan sesuatu atau pergi ke tempat sesuatu. Ayo ikut aku ke pantai Mesra. Gitu kan, tempatnya bagus. Tempatnya indah. Tapi saya enggak pernah ke sana. Loh, kok Pak Erik tahu? Baca internet. Kira-kira percaya enggak? Nek bagus. Enggak percaya Bapak Ibu Saudara. Saya jujur membayangkan Mesra kemarin tempatnya tanpa batu karang. Tetapi ternyata setelah kita ke sana
ada batu karangnya gitu kan. Tapi enggak apa-apa, tempatnya indah gitu kan. Tapi maksud saya adalah karena cuma ada foto. Lah fotonya kan enggak memotret bagian yang ada batu karangnya. Dipotret dari bagian sini yang kelihatannya laut indahnya. Wah, bagus sekali tempatnya, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Karena dari foto. Tapi begitu sampai ke sana beda. Gitu kan? Tetap indah, cuma bayangan saya tidak ada batu karangnya, ada batu karangnya. Tapi bagus, karena saya juga bisa bermain seperti anak saya gitu kan. Ciblon. Awake gede ini semene gitu ya saudara, kena ombak ya cek gatut tiba gitu loh. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksud saya adalah itu sederhananya gitu, mikirnya begitu. Maksud saya adalah kalau ada orang yang sudah membuktikan dia enggak binasa karena maut dan ngomong, ayo ikut aku kamu enggak akan binasa. Layak dipercayai Bapak Ibu Saudara? Sangat layak dipercayai. Kasih tahu kanan kiri, katakan sangat layak untuk dipercayai. Maka mereka yang berkata bahwa inilah jalan, inilah jalan, inilah jalan, sementara mereka sendiri masih harus dituntun ke jalan itu, maka itu menjadi pribadi yang tidak layak untuk dipercayai. Nah, sekali lagi kenapa Paulus menghubungkan ini bahwa Kristus yang mati, yang mengalahkan maut dihubungkan dengan yang tidak binasa dan binasa tadi. Ya, Kristus membuktikan dia tidak binasa, tidak dapat dibinasakan, maka dia yang berjanji akan mengubah tubuh kita pada saatnya nanti, pada waktunya nanti. Tubuh kita diubah menjadi tubuh yang tidak binasa, sehingga kemudian pada waktunya Tuhan juga kita masuk dalam janji Tuhan ke tempat, dibawa ke tempat yang tidak binasa, yaitu surga yang mulia. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita itu bukan hanya sekedar isapan jempol, bukan sekedar cerita, tapi ada bukti sejarah yang menunjukkan dia patut dipercayai dan patut untuk diikuti. Olehnya ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tanda seru. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa tubuh yang binasa ini akan diubah menjadi tubuh yang tidak binasa, supaya bisa masuk ke tempat yang tidak binasa, yaitu surga. Maka firman Tuhan berkata, karena itu, kenapa mesti ada karena itu? Ya, karena hari ini sampai pada batas waktu yang Tuhan tentukan untuk perubahan, keubahan tubuh ini, itu masih membutuhkan jarak waktu yang harus dilalui oleh setiap mereka yang percaya kepada Yesus. Karena itu, karena apa? Karena belum terjadi sekarang. Terjadinya nantinya kapan? Gak tahu. Pokoknya pada waktu Tuhan datang, pada waktunya Tuhan menyatakan tadi bahwa tubuh ini diubah, maka firman Tuhan berkata, berdiri teguh. Berdiri teguh. Ini dibedakan dengan jangan goyah. Apakah berdiri teguh dan jangan goyah itu beda? Sesungguhnya mungkin dalam bayangan kita bisa berarti sama, memiliki makna yang sama. Tetapi sesungguhnya dalam bahasa asli itu kenapa dibedakan? Berdiri teguh adalah sebuah tindakan aktif untuk mengerjakan. Berdiri yuk, gitu kan? Misalnya dari rebahan, dari duduk, yuk berdiri. Gitu kan? Berdiri. Itu sebuah tindakan aktif. Lalu jangan goyah itu apa? Itu tindakan pasif, mempertahankan diri tidak goyah. Jadi setelah mungkin berdiri, enggak begini Bapak Ibu Saudara. Ini masih goyah namanya. Walaupun tidak pernah beranjak dari tempat dia berdiri, tapi dia goyah. Ada orang Kristen tetap Kristen sampai mati, tapi imannya tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Goyah. Dia tetap Kristen. Dia berdiri di atas kakinya. Dia tidak beranjak dari kekristenannya. Ya, ada sampai mati. Itulah 5 gadis bodoh. Sampai mati melayani Tuhan, tapi imannya goyah. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Dia tetap Kristen, tapi tidak teguh berdiri, goyah.
Makanya Alkitab menuliskannya dibedain. Berdiri teguh, jangan goyah. Bapak Ibu Saudara, ada tindakan aktif sudah kita lakukan, yaitu semua ambil tindakan percaya Yesus. Nah sekarang pertahankan iman pada Yesus. Tes, iya. Suruh ngatakan apa tadi saya? Saya yang lupa malahan sekarang. Ayo serasa baik. Oke. Bapak, katakan kanan kiri. Ya ngomong apa mau maksudnya? Gara-gara mikir mati tadi lali. Harap jaluk tolong ngomong apa saudara walah. Wes ngaksi penampilan apik lalen. Lah lucu. Terus ngomong apa gimana? Oh iya. Jadi tindakan aktif sudah kita lakukan. Yaitu kita melangkah melangkah untuk percaya. Itu artinya kita ambil tindakan iman untuk melangkah berdiri teguh di dalam Yesus, dalam karyanya, dalam kuasanya, dalam anugerahnya, dalam kemurahannya, dalam mujizatnya, katakan amin. Tapi itu tidak sekedar langkah untuk menjadi percaya. Pertahankan iman itu. Pertahankan keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Pertahankan apa yang kita sudah mulai dulu untuk memilih percaya Yesus daripada yang lain. Pertahankan ketika mungkin iblis mencoba menggoyahkan imanmu. Pertahankan ketika iblis mungkin mencoba untuk menjauhkan engkau dari persekutuan dengan Tuhan. Pertahankan kalau mungkin iblis sedang mencoba untuk menipu engkau dan membuat engkau menjadi lupa akan kasih karunia-Nya. Pertahankan iman kita. Pertahankan iman kita supaya tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita ini, kenapa firman Tuhan dikatakan berdiri teguh jangan goyah? Maut tadi ingin membawa kita pada keadaan di mana kita binasa. Karena itu, karena apa? Karena waktunya belum sekarang, masih ada waktu. Iblis ngerti, waktunya sudah singkat. Tuhan segera datang, dia pasti akan dibinasakan. Iblis pasti akan dibinasakan. Maka mumpung Tuhan belum datang, iblis akan berusaha, mencoba, berjuang habis-habisan untuk menyeret sebanyak mungkin orang Kristen. Untuk pada akhirnya apa? Dibinasakan. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Lewat sakit penyakit mungkin, lewat hubungan sosial mungkin, lewat ekonomi mungkin, lewat jodoh mungkin, lewat apa, macam-macam. Apapun yang bisa iblis lakukan. Saudara, kapan hari saya ketemu dengan pendoa. Oh, pada waktu ini kita mau ada doa di LBTL. Kita akan ngumumin sama gereja-gereja nih. Yuk Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja yang mau ikut doa bareng, daftar yuk gitu kan. Ya sebagian kita ada yang daftar, ada yang tidak. Lalu daftar di grup gitu kan. Oke, pesertanya sekian gereja, sekian orang. Tiba waktunya hari H pelaksanaan, sesaat sebelum acara dimulai, jam berapa tuh kemarin? 4:30 undangannya. Menjelang jam berapa itu? 3, kan hujan. Hujan itu kalau saya lihat kemarin dari Karanganyar sampai sana hujan, Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu di wilayah lain maksud saya gitu ya, misalnya dari daerah Kidul sana, dari daerah barat sana atau utara sana, saya tidak tahu hujan atau tidak. Faktanya di daerah LBTL turun hujan juga. Dan faktanya beberapa gereja yang sudah mendaftar tidak jadi ikut. Ya tidak ngabari juga, gitu ya, tidak jadi ikut. Nah, saya ngomong sama salah satu pendoa. Iblis ini kerjaannya hari ini masih belum sulit. Ya, saya ngomongnya maaf ya Bapak Ibu Saudara, bukan mendiskreditkan, gitu kan. Tapi di wilayah kita seperti itu. Gereja itu iblis itu kalau untuk di wilayah kita itu enggak terlalu susah, enggak perlu kerja keras. Kasih aja hujan, gereja mesti saudara mangkat.
Kasih aja hujan, gereja nggak berangkat nanti, udah pasti itu. Jadi pekerjaan iblis di daerah kita, di wilayah kita ini nggak perlu perjuangan berat. Kasih aja hujan, ora do mangkat wingko, wis genah. Alasannya orang mangkat, hujan kok, abangane tili-tili. Ya sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan setan atas gereja Tuhan itu harusnya membuat setan itu bercucuran air mata dan darah. Dinggung geret wong Kristen masuk dalam kebinasaan itu semestinya iblis harus bercucuran air mata dan darah. Tapi faktanya hari ini kalau di wilayah kita nggak perlu seperti itu. Gampang kok, masihan kasih aja hujan udah beres. Banyak orang Kristen gugur di sana. Banyak orang Kristen gugur. Tapi saya percaya CSK Family tidak begitu, katakan amin. Diuji loh saudara, pasti nanti akan diuji. Amin, kita pasti akan diuji. Jadi, kenapa Paulus mengatakan berdiri teguh, jangan goyah. Karena iblis tahu masih punya kesempatan. Bahkan di saat-saat terakhir Yesus segera melayani Bapaknya setelah berpuasa itu. Iblis masih mencoba menjatuhkannya. Di saat-saat terakhir Yesus mau disalib pun, iblis masih mencoba untuk menjatuhkannya di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Yesus saja yang jelas-jelas setan tahu bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, masih berani loh saudara. Coba-coba loh. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu. Iblis masih berani. Nah apalagi ke kita. Kita memang anak Allah yang maha tinggi, tapi levelnya memang beda dengan Yesus kan gitu. Dia tubuhnya tidak mengandung dosa, tubuh kita masih mengandung dosa, masih lebih gampang dijatuhkan. Olehnya Bapak Ibu Saudara hati-hati. Firman Tuhan sudah berkata berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Jadi ambil tindakan aktif dan terus kemudian pertahankan itu. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan tiba. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Pertahankan itu seperti 5 gadis bijaksana. Pertahankan itu. Nah, firman Tuhan berkata jelas, berdiri teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sederhana saja. Hari ini kalau kita ngerasa kita masih belum giat dalam pekerjaan Tuhan, ayo giat. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo giat. Giat itu Bapak Ibu Saudara, hujan pun diterjang, katakan amin. Itu giat. Giat itu lagi dalam kondisi gimana pun semangat, betul. Semangat Bapak Ibu Saudara. Lagi situasi hatinya gimana, tetap semangat. Lagi mungkin kondisi keadaan kesehatannya gimana, tetap semangat. Kondisi ekonomi gimana, tetap semangat. Kondisi pekerjaan lagi gimana, kondisi situasi rumah tangga keluarga gimana, situasi hubungan sosial gimana, tetap semangat. Amin. Tetap semangat, katakan amin. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya dorong, ayo giat semangat dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ada orang yang membedakan istilah ini, pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Itu monggo saja Bapak Ibu Saudara bisa memiliki pendapat masing-masing tentang itu. Tapi bagi saya apapun yang kita lakukan buat Tuhan, ya sudah kerjakan buat Tuhan dengan semangat, katakan amin. Apapun itu. Dalam saya sudah sampaikan, pelayanan itu ada menurut saya memandang itu ada pelayanan yang sifatnya gerejawi, pelayanan non gerejawi. Jadi kan ngajar jadi guru di sekolah,
Bapak Ibu Saudara, pelayanan di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apa saja yang bisa dilakukan untuk Tuhan di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara, tidak hanya berarti bahwa Bapak Ibu Saudara itu bikin persekutuan di tempat Bapak Ibu Saudara bekerja misalnya begitu, tidak harus. Tapi apapun yang Anda lakukan di tempat Anda bekerja untuk Tuhan itu pelayanan. Maka selalulah bertanya, Tuhan, aku harus ngapain di tempat ini? Tuhan kasih aku pekerjaan di sini, aku harus ngapain di sini? Aku harus jadi direktur di sini misalnya begitu. Ya terserah Tuhan, gitu kan saudara. Nah, artinya memang kita harus ngerti, aku di sini ngapain? Kalau cuma sekedar kerja, ya maaf Bapak Ibu Saudara. Kita cuma cari duitnya doang, nggak cari Tuhan berarti. Padahal dimanapun kita berada ditempatkan kan harus jadi garam, harus jadi terang. Itulah pelayanan. Lah jadi garam, jadi terangnya ngapain? Tanya sama Tuhan, aku suruh ngapain Tuhan? Karena masing-masing orang pasti punya tugas dan tanggung jawab secara berbeda. Yang tidak bekerja ke perusahaan misalnya, di rumah punya usaha tertentu, apapun itu jasa atau apapun lah, usaha apapun di rumah. Ya berdoalah, Tuhan aku harus ngapain di sini? Dengan pekerjaan yang aku punya sekarang, yang jahit misalnya, yang buka warung, buka toko, yang bengkel misalnya begitu kan. Yang bertani juga sama, yang pensiunan juga sama, yang ibu rumah tangga doang juga harus sama. Tuhan, aku harus ngapain gitu loh. Itulah pelayanan. Maka itu pelayanan, itu menjadi pelayanan non gerejawi karena tidak dilaksanakan di gereja. Itu istilah saya, mungkin ada orang punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa. Nah, pelayanan gerejawi adalah pelayanan yang kita lakukan di gereja, di dalam gereja, di lingkungan gereja. Membersihkan, merapikan segala sesuatu yang ada di lingkungan rumah Tuhan, itu pelayanan gerejawi. Nah, pelayanan gerejawi dibagi menjadi pelayanan mimbar dan non-mimbar, kan gitu. Tapi itu hanya istilah saja. Intinya adalah kalau bagi saya apapun yang kita kerjakan buat Tuhan itulah pelayanan kita. Maka harus tahu apa yang kita lakukan. Aku cuman kerjaanku, aku umurku sudah segini, kerjaanku cuma ngomong cucu sekarang. Tapi coba bertanya sama Tuhan juga. Tuhan, aku harianku seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan sebagai sebuah bentuk pelayananku kepada Tuhan? Supaya apa? Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Katakan sama-sama, giat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai tidak giat dalam pekerjaan Tuhan. Malah merotoli dalam pekerjaan Tuhan. Jangan. Giat. Giat apapun alasannya, giat, semangat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bersama kata firman Tuhan bahwa dalam persekutuan di dalam Tuhan, itu dalam bahasa aslinya in God. Dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita kan masih karena itu. Karena apa? Karena waktunya enggak tahu kapan. Maka berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena pasti suatu saat kamu akan terima upahnya, katakan amin. Jerih payahmu yang kamu kerjakan di dunia ini enggak akan sia-sia. Tapi jangan goyah, tapi tetap berdiri teguh. Dan giat selalu, semangat selalu dalam melayani Tuhan. Pasti enggak akan sia-sia. Yang percaya katakan pasti. Amin. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, pasti. Saya percaya banget Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai keluarga di JSK ini melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju pada Tuhan, bukan mata tertuju pada manusia, tertuju pada Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Serius, tenanan ini. Saya sangat yakin, saya sangat percaya. Waktu kita melakukannya di dalam Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan mata memandang kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia, tidak hanya bicara nanti. Tidak akan sia-sia juga bicara hari ini. Hari ini itu artinya selama kita hidup dalam dunia, ada upah yang juga Tuhan berikan kepada kita, katakan amin. Ada upah yang Tuhan juga berikan sementara kita hidup dalam dunia. Tetapi upah yang paling besar memang akan kita terima untuk janji hidup kekal. Itu upah yang terbesar.
Tapi untuk upah di dunia ini Tuhan juga sudah sediakan sebagai tidak sia-sia karena jerih payah kita. Olehnya kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat apapun yang Tuhan mau. Kita sudah selesai Paskah, kita sudah selesai bangun ya 98 atau 99% karena masih ada beberapa titik yang harus disempurnakan. Tapi sudah selesai semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, katakan amin. Tapi kan bukan berarti semuanya ya sudah selesai terus leha-leha, enggak. Kita masih harus terus berlanjut. Hidup kita berlanjut, tugas kita berlanjut. Untuk kota, untuk bangsa, tugas kita masih berlanjut. Gitu kan? Nanti kita akan ada fellowship lagi tahun ini kalau Tuhan izinkan, situasinya tetap baik, tetap seperti tetap kondusif untuk kita bisa kumpul. Kita kemarin sudah ketemu antar gereja, Karanganyar, Tawamangu, Alas Tua, kita sudah sepakat ya kita mau fellowship lagi bareng, gitu ya, kumpul bareng. Artinya masih ada banyak tugas. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena setiap apa yang kita kerjakan, engkau kerjakan, tidak akan sia-sia. Amin. Olehnya Bapak Ibu Saudara, melalui perjamuan kudus ini nanti, saya rindu setiap kita yuk mengingat kembali Tuhan, engkau sudah selamatkan aku. Aku harusnya binasa memang, tubuhku ini akan mati sebenarnya. Tapi oleh karena karya Yesus di kayu salib dan dia tidak hanya sekedar mati, tapi menunjukkan dia bangkit dari kematian. Engkau janjikan aku hidup kekal di surga. Aku percaya itu pasti aku peroleh, aku terima. Jagai aku supaya tetap teguh, tidak goyah, dan semangat dalam melayani Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari kita tundukkan kepala sesaat sebelum kita akan terima perjamuan kudus. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita terima perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan itu mengasihi kita. Dalam kasihnya itu kadang ada cambuk Bapak Ibu Saudara. Itu karena firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Dalam kasihnya ada cambuk. Tapi juga dalam kasihnya ada belayan. Dalam kasihnya ada hardikan. Dalam kasihnya dia juga membalut kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita rasakan dan alami, tidak berarti Tuhan meninggalkan, tidak berarti Tuhan enggak sayang. Enggak. Kita ini sedang dipersiapkan untuk masuk dalam masa kekekalan yang sebentar lagi akan segera kita nikmati. Saya tidak memang mengatakan tahun kapan, tapi itu sangat-sangat dekat dengan kita hari ini. Apa yang Tuhan lakukan atas kita, mungkin kita diizinkan hari ini ngerasain seperti pedih, perih, sakit. Karena cambukan, teguran, hajaran, hardikan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa itu Tuhan sedang kerjakan untuk mempersiapkan kita masuk pada satu masa kekal yang tidak binasa. Karena tubuh ini akan diubah pada waktunya nanti. Dan itulah sebabnya Kristus mati dan bangkit buat kita semua. Olehnya kalau hari ini engkau merasakan perih, sakit, jangan salahkan siapapun. Jangan mencoba untuk menunjuk kesalahan orang lain. Tapi mulailah belajar melihat Tuhan sedang proses aku supaya aku menjadi semakin sempurna. Untuk masuk pada masa yang tidak binasa nanti. Untuk masuk pada masa kekekalan yang Tuhan janjikan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, tetap teguh, jangan goyah, dan terus semangat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan namanya, untuk keagungannya. Percaya Bapak Ibu Saudara, di setiap apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, jerih payah Bapak Ibu Saudara tidak akan menjadi sia-sia. Hari ini saya akan berdoa,
supaya setiap pengorbanan yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan demi Tuhan akan dibalaskan hari ini juga kepada Bapak Ibu Saudara dalam anugerah dan waktunya Tuhan. Tapi saya berdoa buat hari ini, supaya hari ini juga kalau Tuhan izinkan berbalaskan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka. Sekali lagi, kalau engkau merasakan kepedihan, perih, sakit, jasmani maupun jiwani, atau mungkin sakit secara roh, Bapak Ibu Saudara tinggal buka hati, Tuhan aku sakit, aku mau sembuh, sembuhkan aku. Waktu Bapak Ibu Saudara terima karya perjamuan kudus, terima karya kematian Yesus melalui perjamuan kudus ini, imani, yakini, dan hauslah akan kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupmu, maka Dia akan sembuhkan engkau, Dia akan jamah hidupmu. Haleluya. Mari sama-sama berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Para pelayan perjamuan, saya persilakan maju ke depan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
Mari taruh tangan kanan kita di dada Tuhan. Kami sadar atas segala ketidakmampuan kami untuk bertahan dalam kebenaran dan kesucian. Seringkali kami jatuh, seringkali kami berbelok, seringkali kami dapat ditipu oleh permainan setan dan kami mengikutinya. Hari ini kami sadar Tuhan bahwa sesungguhnya kami harus berdiri teguh, tidak goyah, dan semangat giat dalam melayani Tuhan. Olehnya hari ini saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka mari kiranya Tuhan Engkau menjamah kami semua. Hati kami taruh di atas mezbah Tuhan, seperti korban yang telah tersembelih dan kami persembahkan di hadapan Tuhan. Maka inilah hati, hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami letakkan dan kami taruh, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bekerja, Tuhan beracara, Tuhan menjamah, Tuhan memperbaharui kami, sehingga kami benar-benar bisa seturut dengan kehendak-Mu. Olehnya ampuni dosa dan kesalahan kami, hapuskanlah segala pelanggaran kami, basuh dengan darah Yesus, jadikanlah kami tahir, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi perjamuan kudus. Demi nama Yesus Kristus, turun kuasa urapan atasnya, sehingga kami semua akan diperbaharui dalam kasih dan anugerah Tuhan. Para pelayan perjamuan pun Tuhan berkati, urapi mereka, sehingga mereka akan Tuhan pakai untuk jadi berkat buat kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, kami layani perjamuan kudus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mari kita ku bangkit berdiri. kagumi.
Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Mari pegang perjamuan kudus dengan iman kita bersama, bahwa inilah karya Yesus di kayu salib yang telah dikerjakannya bagi kita semua. Dia berkorban, tubuhnya tercapik, darahnya tercurah, hanya untuk menjadikan kita memiliki tubuh yang tidak binasa, agar pada waktunya nanti ketika kita harus pulang, kita masuk pada tempat yang tidak binasa, yaitu surga. Oleh karena karyanya telah menunjukkan dia menang atas maut, dia tidak terkalahkan maut, dan dia yang menang atas maut itu telah berkata kepada kita, mari nak, datang padaku, ikut aku akan menunjukkan jalan kepada kehidupan dan kekekalan. Mari angkat tubuh Kristus ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan ke atas, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tindakan iman, oleskan sisanya ke dahi kita, dua mata, dua telinga, bibir, dada, dan perut kita. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Ora lama syikira lama kira lama lama syikira lama kira lama syindara lama 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 syikira lama ora lama syikira lama lama. Ada kuasa dalam Darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. ada kuasa mengalir darah Yesus, menghancurkan segala macam pekerjaan iblis atas kami semua. Dalam darah Mengalir darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang kudus, mengalir atas kami, ada mengalir atas kami. dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara, saya rindu kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Tetap pejamkan mata. Ini hubungan kita dengan Tuhan saja. Kalau yang sudah capek berdiri boleh duduk, enggak apa-apa. Saudara,
Saya tadi katakan bila mungkin saya tidak ngerti, saya nggak tahu. Tapi saudara, mari terbuka di hadapan Tuhan. Kalau mungkin memang ada rasa sakit yang hari ini kau alami karena faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan, mari taruh tangan kananmu di dada biar Tuhan sembuhkan engkau. Kuasa darahnya dicurahkan buat kita supaya kita disembuhkan. Saudara harus yakin dan percaya. Saudara harus yakin dan percaya. Yang mengalami luka hati, sakit hati, taruh tangan kanan di dada. Yang mengalami luka atau sakit secara fisik, taruh tangan kanan di atas kepala. Dan percayai, imani, saat ini kuasa itu sedang mengalir menyembuhkan kita. Ada kuasa dalam darah. Kami percaya Yesus yang bangkit dari maut sanggup mengalahkan semua sakit kami, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara hati. Maka sekarang di dalam nama Yesus, kesembuhan, mujizat, keajaiban terjadi dalam nama Yesus. Imani kuasa itu mengalir. Imani kuasa itu mengalir. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan bagi umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, nyatakan anugerah-Mu bagi umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Sekali lagi, darah anak domba Allah. Mari yang percaya dengan iman, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dengan iman terima kesembuhan. Dengan iman terima kesembuhan. Dengan iman terima kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan itu sekarang. Kami pulang dengan kesembuhan. Amin. Semua rasa perih, sakit yang kami alami di hati sembuh sekarang juga demi nama Yesus. Dan semua sakit jasmani yang kami rasakan, apapun itu, sakit berat, sakit ringan, kronis ataupun tidak, pulang sembuh demi nama Yesus. Dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui organ-organ tubuh, dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan dimeteraikan semuanya dengan darah anak domba Allah atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.